Tata tertib persidangan. Setiap pengunjung di ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat pada pengadilan. Setiap pengunjung wajib berpakaian sopan di persidangan dan tidak memakai topi. Pengunjung dilarang merokok, memakan, dan membaca koran di ruang persidangan. Pengunjung dilarang membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. Tidak diperkenankan menerima ataupun menghubungi dengan menggunakan handphone saat persidangan. Dilarang membawa senjata api, senjata tajam, maupun bahan peledak atau benda yang dapat membahayakan di dalam persidangan. Dilarang membawa anak di bawah umur ke dalam ruang sidang. Dilarang keluar masuk pada saat persidangan. Pengambilan gambar dan merekam di ruang sidang atas izin majelis hakim. Siapapun yang disidang pengadilan bersikap tidak sesuai martabat pengadilan dan tidak menaati tata tertib setelah mendapat peringatan dari hakim ketua sidang atas perintahnya yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Pasal 218 ayat 2 KUHP. Dalam hal pelanggaran, tata tertib sebagaimana dimaksud ayat 3 bersifat suatu tindak pidana tidak mengurangi kemungkinan dilakukan penuntutan terhadap pelakunya. Pasal 216 ayat 3 KUHP. Praktek sidang dengan nomor perkara 4 pidana B 2024 Pengadilan Negeri Jakarta dengan nama terdakwa Fadil Putra, Senin 4 Agustus 2024. Silakan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum memasuki ruang sidang. Majelis Hakim dipersilakan memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang Pengadilan Negeri Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 4 PIDB 2024 Pengadilan Negeri Jakarta atas nama Fadil Putra dinyatakan terbuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah bisa dihadirkan di persidangan? Bisa, Yang Mulia. Silakan hadirkan. Kepada terdakwa, silakan memasuki ruang sidang. Saya akan menanyakan identitas Anda terlebih dahulu. Nama Anda siapa? Fadil Putra, Yang Mulia. Tempat tanggal lahir? Jakarta, 31 Agustus tahun 1999. Keluarga negara Anda? Indonesia. Agama Anda? Islam. Pekerjaan? Buruh. Saudara terdakwa, apakah saudara saat ini didampingi penasehat? Didampingi, Yang Mulia. Penasehat umum terdakwa, apakah saudara membawa surat kuasa untuk terdakwa dan kartu tanda advokat milik Anda? Membawa, Yang Mulia. Bisa ditunjukkan? Bisa. Saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan. Sehat, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sampai saat ini pernah ditahan apa belum? Sudah pernah, Yang Mulia. Dari kapan? Dari bulan April tanggal 20 tahun 2019. Sampai saat ini, apa Anda masih ditahan? Masih, Yang Mulia. Untuk penuntut umum, apakah sudah siap untuk membacakan surat dakwaan? Siap, Yang Mulia. Sebelum itu, apakah terdakwa sudah menerima salinan surat dakwaan? Sudah, Yang Mulia. Berarti siap mendengarkan dakwaannya. Siap, Yang Mulia. Kalau begitu, silakan penuntut umum bisa membacakan dakwaannya. Terima kasih, Yang Mulia. Untuk penasihat hukum terdakwa, apakah akan mengajukan eksepsi? Tidak, Yang Mulia. Karena tidak mengajukan eksepsi, sidang selanjutnya yaitu pemeriksaan saksi. Untuk penuntut umum, apakah saksi sudah siap untuk dihadirkan? Siap, Yang Mulia. Kalau begitu, terdakwa bisa duduk di samping penasihat hukum saudara. Penuntut umum, ada berapa saksi yang mau dihadirkan?
3 yang mulia. Silakan untuk bisa dihadirkan. Baik, kepada para saksi dipersilakan untuk memasuki ruang sidang. Para saksi apakah dalam keadaan sehat? Sehat. Sudah siap memberikan kesaksian? Siap yang mulia. Untuk saksi pertama, saya akan bertanya identitas Anda terlebih dahulu. Nama Anda, Jalan kami. alamat, Jalan Swasembada Jakarta Timur. pekerjaan, Pekerjaan swasta. di sini sebagai saksi apa? Saksi korban. Untuk saksi kedua namanya siapa? Permisi yang mulia. Alamat Anda, Sama di Jalan Swasembada Jakarta Timur. pekerjaan. Saya masih mahasiswi. Saksi ketiga, nama Anda siapa? Febriano yang mulia. Alamat Anda, Sama di Jalan Swasembada Jakarta Timur. pekerjaan Anda. Satpam yang mulia. Untuk para saksi, agama kalian apa? Islam. Ada hubungan keluarga tidak dengan terdakwa para saksi? Tidak ada yang Siap memberikan kesaksian? siap. Saksi pertama, kapan terakhir kali saksi merasa hewan peliharaannya telah dicuri? Sekitar 5 hari pada pukul 10.40 yang mulia. Di mana itu lokasinya? Di depan rumah saya. Selain dari korban, apakah ada saksi lain yang melihat kejadian ini? Ada. Untuk hakim anggota, silakan bertanya kepada para saksi yang lain. Baiklah. Saksi 2, pada jam berapa Anda melihat kronologi tersebut? Pada pukul 11 malam saat saya pulang dari kuliah, untuk kronologi detailnya saya tidak tahu. Baik. Saksi ketiga, Anda mengetahui hal tersebut pada saat apa? Pada saat saya sedang ngopi di warung. Terus apa yang dilakukan oleh si terdakwa? Pada malam itu terdakwa menghampiri orang sambil membawa burung serta tangkaran dan memberi aliran ini. Namun saya tidak tahu bahwa burung tersebut adalah milik korban. Untuk terdakwa, apakah yang sudah disampaikan para saksi benar? Benar, yang mulia. Untuk penasihat hukum, terdakwa, apakah ada pertanyaan untuk para saksi? Untuk para saksi, terima kasih sudah memberikan kesaksiannya dan berkenan datang ke pengadilan. Untuk para saksi, bisa meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Untuk jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan tuntutannya? Siap yang mulia. Terdakwa hanya sendirian bahwa burung yang terdakwa ambil itu berupa 1 ekor burung beranjangan dengan sangkarnya, bahwa terdakwa tidak tahu siapa pemilik burung tersebut dan melakukan pencurian tersebut karena ada kesempatan, dan pada saat itu sedang membutuhkan uang barang bukti yang ada 1 ekor burung. Beranjangan dengan sangkarnya 1 unit motor Honda warna hitam dan tali rapia sepanjang 4 meter barang bukti telah disita secara sah menurut hukum. Dengan demikian, barang bukti tersebut sebagai alat petunjuk sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 huruf D KUHP menuntut supaya Majelis Hakim PN Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa menyatakan terdakwa Fadil Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fadil Putra dengan pidana 1 tahun 3 bulan. Demikian surat tuntutan kami bacakan dan serahkan kepada Majelis Hakim di muka persidangan PN Jakarta dalam sidang hari ini tanggal 4 Agustus 2024. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Fadil Putra dengan pidana penjara selama 1 tahun 3 bulan, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa kurangi seluruhnya dari pidana yang diajukan, menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan, menyatakan barang bukti berupa 1 ekor burung beranjangan dengan sangkarnya dan telah dikembalikan kepada korban. Kemudian terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5 juta. Demikian putusan sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh para hakim anggota. Karena tuntutannya 1 tahun 3 bulan, dari terdakwa memiliki hak untuk memilih menerima, menolak, atau pikir-pikir selama 7 hari. Menerima yang mulia. Dengan demikian
demikian, pemeriksaan perkara pidana nomor 4 PIDB 2024 Jakarta dengan terdakwa Fadil Putra dinyatakan selesai dan sidang kami nyatakan ditutup.